Stop judi online, rungkat itu pasti, JP hanya di dalam mimpi kawan. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali lagi hadir di sela-sela kegiatan Anda. Bersama saya Zulkarnaini akan menginformasikan berita-berita yang terupdate, teraktual, serta terpercaya. Bisa bikin candu, OJK bongkar modus dan jebakan judi online. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengaku masih banyak temuan rekening masyarakat yang disalahgunakan untuk judi online. Pada akhir tahun ini, Satgas pasti telah menemukan 38 rekening bank atau virtual account yang disalahgunakan terkait dengan aktivitas judi online. Internet telah mengubah banyak hal dalam hidup kita, termasuk judi. Judi online, yang artinya bertaruh uang asli atau barang berharga pada permainan untung-untungan atau keterampilan melalui internet, kini semakin populer. Dapat diakses melalui situs web dan aplikasi ponsel. Judi online menawarkan platform yang luas dan mudah dijangkau untuk hiburan berisiko ini. Judi online beroperasi dengan prinsip sederhana. Pemain menyetor uang ke akun dan menggunakannya untuk memasang taruhan pada berbagai permainan. Permainan ini, mulai dari permainan kasino klasik hingga olahraga virtual, dijalankan oleh algoritma perangkat lunak atau, dalam beberapa kasus, bandar langsung. Kemenangan dikreditkan ke akun pemain dan mereka biasanya dapat menarik saldo mereka sesuai dengan syarat dan ketentuan platform. Kemudahan akses, anonimitas, dan beragam permainan telah berkontribusi pada daya tarik judi online yang meluas. Namun, kemudahan ini datang dengan risiko bawaan, termasuk potensi kecanduan, kehancuran finansial, dan paparan aktivitas penipuan. Memahami mekanisme judi online sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan terlibat dalam bentuk hiburan ini. Dunia maya judi online menawarkan beragam permainan yang dirancang untuk memenuhi selera dan preferensi yang berbeda-beda. Berikut ini sekilas beberapa jenis yang paling populer. Kasino online. Meniru pengalaman kasino sungguhan, platform ini menawarkan berbagai pilihan permainan, termasuk permainan klasik seperti blackjack, roulette, dan baccarat. Mesin slot yang dikenal karena kesederhanaannya dan potensi pembayaran besar, juga lazim di dunia kasino online. Taruhan olahraga, bentuk perjudian ini memungkinkan pemain untuk bertaruh pada hasil dari berbagai acara olahraga, seperti sepak bola, bola basket, tenis, dan banyak lagi. Sensasi menggabungkan fandom olahraga dengan potensi keuntungan finansial telah menjadikan taruhan olahraga online sebagai fenomena global. Poker online. Permainan keterampilan dan strategi, poker telah menemukan tempat yang tepat di dunia online. Pemain dari seluruh dunia dapat bersaing satu sama lain dalam berbagai format, termasuk Texas Hold'em dan Omaha, memperebutkan pot virtual yang dapat diubah menjadi kemenangan dunia nyata. Lotre online toggle, bentuk perjudian tradisional ini, yang melibatkan prediksi angka, juga telah bertransisi ke dunia digital. Platform lotre online menawarkan kemudahan bagi pemain untuk membeli tiket dan memeriksa hasil dari kenyamanan rumah mereka. Permainan virtual, selain permainan kasino tradisional, platform online menawarkan banyak permainan virtual, termasuk bingo, keno, dan simulasi olahraga virtual. Permainan ini seringkali memberikan pengalaman judi yang lebih santai dengan berbagai tingkat risiko dan potensi hadiah. Meningkatnya popularitas judi online bukan tanpa alasan. Beberapa faktor berkontribusi pada daya tariknya, menawarkan kenyamanan dan nilai hiburan yang terkadang sulit ditandingi oleh tempat perjudian tradisional. Salah satu keuntungan paling signifikan adalah aksesibilitas. Platform judi online tersedia 24 jam sehari, memungkinkan individu untuk menikmati permainan favorit mereka dari kenyamanan rumah mereka atau saat bepergian menggunakan perangkat seluler. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke kasino fisik, menghemat waktu dan uang. Selain itu, platform online seringkali menawarkan pilihan permainan yang jauh lebih luas daripada rekan-rekan mereka yang berbasis di darat. Dari ribuan variasi mesin slot hingga turnamen poker niche, kasino online melayani berbagai preferensi, memastikan ada sesuatu untuk semua orang. Banyak platform judi online menarik pemain baru dan yang sudah ada dengan bonus dan promosi yang menarik. Ini dapat mencakup bonus sambutan untuk pendaftaran baru, penawaran cashback atas kerugian, dan putaran gratis di mesin slot. Meskipun promosi ini dapat meningkatkan pengalaman berjudi,
Penting untuk diingat bahwa promosi ini seringkali disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus ditinjau dengan cermat. Meskipun judi online menawarkan pengalaman yang nyaman dan berpotensi menghibur, penting untuk menyadari sisi gelap yang mengintai di bawah permukaan. Kemudahan akses, anonimitas, dan sifat imersif dari judi online dapat berkontribusi pada berbagai masalah, terutama bagi individu yang rentan. Salah satu risiko paling signifikan adalah kecanduan. Ketersediaan 24 jam sehari dan tidak adanya isyarat sosial yang ada di kasino fisik dapat membuat individu lebih mudah melupakan waktu dan uang yang mengarah pada kebiasaan judi kompulsif. Kehancuran finansial adalah konsekuensi parah lainnya dari judi online yang tidak terkendali. Kecepatan dan kemudahan memasang taruhan, ditambah dengan daya pikat mengejar kerugian, dapat menyebabkan individu jatuh ke dalam jurang utang dan ketidakstabilan keuangan. Sayangnya, dunia online menyediakan lahan subur untuk aktivitas penipuan. Meskipun ada banyak platform judi online yang sah dan terpercaya, ada juga operator yang tidak bermoral yang memangsa individu yang tidak menaruh curiga. Platform palsu ini mungkin menawarkan permainan yang curang, menolak untuk membayar kemenangan, atau mencuri informasi pribadi dan keuangan. Di luar implikasi keuangan, judi online juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Terus untuk menang, beras malu terkait dengan kekalasan dan isolasi sosial yang sering menyertai kecanduan judi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Bagian 5. Legalitas dan peraturan, perspektif global dengan fokus pada Indonesia. Lanskap hukum perjudian online itu kompleks dan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara telah menerima perjudian online, menetapkan kerangka peraturan untuk melisensikan dan mengawasi operator, memastikan keadilan dan perlindungan konsumen. Yang lain mempertahankan sikap larangan, melarang semua bentuk perjudian online di dalam perbatasan mereka. Di Indonesia, perjudian online dan offline dilarang keras. Hukum negara yang berakar pada prinsip-prinsip Islam menganggap perjudian sebagai aktivitas dosa yang berpotensi menyebabkan kerusakan sosial. Sikap ini mencerminkan komitmen untuk melindungi warga negara dari potensi konsekuensi negatif yang terkait dengan perjudian. Meskipun ilegal, perjudian online tetap menjadi masalah yang meluas di Indonesia. Ketersediaan luas platform luar negeri dan kesulitan dalam menegakkan pembatasan online berkontribusi pada pasar gelap yang berkembang pesat. Jutaan orang Indonesia terus terlibat dalam perjudian online, menyoroti tantangan yang dihadapi pihak berwenang dalam membatasi aktivitas ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi perjudian online ilegal, termasuk memblokir akses ke situs web perjudian yang diketahui dan melakukan tindakan hukum terhadap operator. Namun, skala industri perjudian online dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat menghadirkan tantangan yang signifikan. Bagian 6. Menavigasi kasino digital, strategi untuk berjudi yang bertanggung jawab. Meskipun risiko yang terkait dengan judi online tidak dapat disangkal, penting untuk diingat bahwa banyak individu terlibat dalam bentuk hiburan ini secara bertanggung jawab. Bagi mereka yang memilih untuk berjudi online, mengadopsi pendekatan pengurangan bahaya sangatlah penting. Menetapkan batasan adalah yang terpenting. Tentukan berapa banyak waktu dan uang yang bersedia Anda belanjakan dan patuhi batasan tersebut. Manfaatkan alat yang ditawarkan oleh platform terkemuka seperti batas setoran, batas kerugian, dan opsi pengecualian diri. Jangan pernah mengejar kerugian. Menerima kerugian sebagai bagian dari pengalaman berjudi sangatlah penting. Mencoba untuk memenangkan kembali apa yang telah Anda hilangkan seringkali menyebabkan kerusakan finansial lebih lanjut. Pilih platform berlisensi dan bereputasi baik. Pastikan platform yang Anda gunakan berlisensi dan diatur oleh otoritas terkemuka. Cari platform yang memprioritaskan tindakan perjudian yang bertanggung jawab dan menawarkan sumber daya untuk mencari bantuan jika diperlukan. Ingatlah bahwa perjudian harus dipandang sebagai hiburan, bukan cara untuk menghasilkan uang. Dekati dengan pola pikir yang realistis, memahami bahwa bandar selalu memiliki keunggulan. Bagian 7. Biaya manusia, kisah nyata kehilangan dan kecanduan. Dampak buruk dari kecanduan judi online seringkali paling dipahami melalui kisah pribadi mereka yang hidupnya telah tersentuh.
Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan konsekuensi nyata yang dapat timbul dari kebiasaan berjudi yang tidak terkendali. Pertimbangkan kisah Surya, seorang penjual makanan ringan yang tertarik dengan janji uang mudah, kehilangan lebih dari $12.000 melalui judi online. Kecanduannya menghabiskan tabungannya, menegangkan hubungannya dan membuatnya putus asa. Untungnya Surya menyadari parahnya situasinya dan mencari bantuan, akhirnya mengatasi kecanduannya. Sayangnya, tidak semua cerita berakhir bahagia. Eno Saputra, seorang penjual sayur, terus berjuang dengan kecanduan judi seluler meskipun menyaksikan dampak buruknya terhadap hidupnya. Dia siap mengakui kerugian finansial dan emosional yang telah ditanggungnya dan keluarganya. Namun dia merasa tidak berdaya untuk berhenti. Kisah-kisah ini, meskipun hanya sekilas tentang kerugian manusia akibat kecanduan judi online, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kesadaran yang lebih besar, tindakan pencegahan, dan sistem pendukung bagi mereka yang terkena dampak masalah yang semakin berkembang ini. Bagian 8, memerangi momok, upaya Indonesia untuk memerangi judi online. Menyadari ancaman sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online, pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upayanya untuk memerangi aktivitas ilegal ini. Satuan Tugas Khusus yang dibentuk pada tahun 2024 secara khusus berfokus pada pembongkaran operasi judi online. Strategi mereka termasuk memblokir akses ke situs web perjudian, terutama yang dihosting di negara-negara seperti Kamboja dan Filipina, dan menindak penggunaan VPN untuk menghindari blokir ini. Upaya ini telah membuahkan beberapa hasil positif. Data menunjukkan penurunan yang signifikan dalam transaksi perjudian online sepanjang tahun 2024. Namun perjuangan masih jauh dari selesai. Para penjudi menemukan cara untuk menghindari pembatasan, seringkali menggunakan bandar ilegal, rentenir, dan saluran bawah tanah lainnya. Pemerintah Indonesia juga berfokus pada peningkatan kesadaran tentang bahaya perjudian online. Kampanye literasi digital bertujuan untuk mendidik masyarakat, terutama kaum muda, tentang risiko yang terlibat dan pentingnya mencari bantuan jika diperlukan. Meskipun tantangan tetap ada, komitmen Indonesia untuk memerangi perjudian online terbukti. Pendekatan multi-cabang pemerintah yang menggabungkan penegakan hukum, tindakan teknologi, menginten dream to bling the big series, get proaktif, begit work to pull through. Bagian 9, kesimpulan, seruan untuk kesadaran dan perilaku bertanggung jawab. Munculnya perjudian online menghadirkan dilema yang kompleks. Meskipun menawarkan kenyamanan dan nilai hiburan bagi sebagian orang, ia membawa risiko inheren yang dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kesadaran adalah kuncinya. Memahami potensi risiko perjudian online, termasuk kecanduan, kehancuran finansial, dan maraknya aktivitas penipuan, sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Mereka yang memilih untuk berjudi online harus menerapkan praktik perjudian yang bertanggung jawab, menetapkan batasan, menghindari mengejar kerugian, dan memilih platform berlisensi adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi potensi bahaya. Pemerintah, pembuat kebijakan, dan platform online memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perjudian online. Memperkuat kerangka peraturan, mempromosikan tindakan perjudian yang bertanggung jawab, dan memberikan dukungan bagi mereka yang terkena dampak kecanduan judi adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi konsekuensi negatif dari industri yang berkembang pesat ini. Demikian sekelas info, Zulkarnaini dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.